Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini masih seputar tentang Anies Baswedan, yang dimana Anies Baswedan ini kemarin diundang mengisi ceramah di Masjid ITB. Namun di saat Bapak Prabowo Subianto mengunjungi korban bencana banjir di Bekasi, isi ceramah dari Anies Baswedan di Masjid ITB lagi-lagi menyindir Raman-Ramang. Artinya Raman-Ramang ini Indonesia gelap, dan menyindir efisiensi anggaran negara, yang dimana kita semua tahu masjid adalah tempat ibadah, berbicara tentang agama, mengaji, dan lain sebagainya, bukan berbicara tentang pandangan politik kita. Dan ini langsung dibalas oleh keponakan Bapak Prabowo Subianto yang menjelaskan soal efisiensi anggaran negara. Nah, seperti apa videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan berikut ini. Nampaknya agak penuh ya malam ini. Dari luar sana agak panjang perjalanan tadi. Dan saya ini pertama kali, Pak, kembali lagi setelah bertahun-tahun. Dulu saya sering datang ke sini ketika masih aktif di mahasiswa bersama teman-teman ITB waktu itu, suka ke sini, tapi tidak ingat suasana di malam karena kebanyakan kita di sini kalau siang. Malam hari ini datang, suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Bukan ya. Barangkali listrik di sana, saya perhatikan Pak, listrik di sana agak redup, tapi bagian imam terang benderang. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi ya. Mungkin nggak banyak orang suka karena dengan efisiensi anggaran artinya kita harus tarik ikat pinggang dan harus berpikir out of the box dibanding dari business as usual. Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri hospitality, hotel-hotel, perhotelan kan semuanya lagi pada komplain. Biasanya yang ngisi tuh pemerintah yang pemerintah yang melakukan FGD, workshop, ya kan? itu kan bongkar, ya kan? Itu semuanya lagi di-cut tuh gitu. Karena sebenarnya banyak celah korupsinya tuh di situ. Ya kan? Jadi ini lagi banyak yang pokoknya nggak suka. Karena program yang tadinya menjadi celah untuk bikin standarisasi, harus bikin FGD 10, harus bikin panel talk, workshop, itu lagi banyak yang di-cut. Pasti nggak suka. Tapi istilahnya nih, kita kalau di sini pengusaha, kita tahu mau rugi mau untung, kita tetap harus jalan dan survive. Sekarang semua kementerian lagi ditantang. Lu bisa nggak? Masih bisa jalan. Think profit oriented, bukan ya kan namanya juga. Karena ini masjid untuk ibadah. Niat kita kesini untuk ibadah, bukan yang lain. Kalau mau politik di luar. Ingat ya? Saya ingin semua diikhlaskan oleh Allah sehingga siapapun yang terpilih Allah tetapkan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, abah ya benar. Di zaman Rasul itu masjid tidak hanya digunakan untuk sholat, ibadah, ngaji, baca Al-Quran, dan hal-hal yang berhubungan tentang agama saja, akan tetapi juga menyangkut tentang kas negara, strategi perang, dan lain sebagainya. Akan tetapi di zaman Rasul juga nggak ada yang namanya masjid itu digunakan untuk curhat, menggibah, menjelek-jelekan orang lain, apalagi membicarakan tentang masalah politik yang mana udah selesai. Masalah politik kita ini udah selesai, presiden kita udah terpilih. Jadi gak usah dihubung-hubungin lagi dengan zaman Nabi. Dan juga di zaman Rasul itu, di zaman Nabi itu, ya jumlah bangunan, gedung-gedung pertemuan itu sedikit. Bahkan masjid saja belum banyak. Ya otomatis Nabi menggunakan masjid sebagai sarana untuk segala kegiatan.
Tidak seperti zaman sekarang, banyak ada gedung pertemuan, aula pertemuan, mau ngumpulin orang juga bisa, Pak RT mau ngumpulin warganya bisa ke kantor kepala desa, nggak perlu ke masjid. Ya kalau memang masjid bisa semua kegiatan, ya udah ngapain? Bikin kantor desa, bikin kantor lurah, kan bisa di masjid semua toh. Kalau emang gitu dasar pemikirannya, ya udah. Kenapa nggak bikin masjid aja di mana-mana? Dan juga Abah ini saya lihat di setiap pidatonya, di setiap speechnya selalu membahas politik. Kemarin juga di UGM malah bahasnya tips mematikan demokrasi. Mohon maaf ya Abah, kita ini kan lagi di bulan Ramadan. Menurut saya agak kurang tepat aja di bulan Ramadan di masjid yang dibahas tentang politik, demokrasi, tentang masalah pencoblosan. Ya, penyampaiannya itu juga harus tahu tempat. Ya, kenapa nggak menyampaikan tentang masalah agama gitu? Misalnya, tips bagaimana menjadi pemuda dan pemudi yang berakhlak mulia seperti Rasul. Atau bagaimana menjadi pemimpin yang baik seperti Rasul. Atau juga tentang tema-temanya tentang bulan Ramadan. Misalnya amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini dan lain sebagainya. Nah itu yang seharusnya dibahas. Bukan malah membahas tips bagaimana mematikan demokrasi. Ntar dicontoh sama mereka gimana? Dipraktekkan gimana? Itu jadinya kita memprovokasi orang lain untuk melakukan kegiatan yang tidak berfaedah. Terakhir pesan saya kepada Abah Anies, nanti ke depannya kalau Abah diundang lagi ke universitas atau ke tempat mana gitu, tolong disampaikan juga kepada pendengarnya, penontonnya, untuk bisa menerima ikhlas, legowo, berlapang dada, bahwasanya presiden terpilih kita sekarang adalah Pak Prabowo dan wapresnya adalah Gibran. Karena saya belum pernah mendengar Abah Anies bilang seperti itu di pidato Abah. Yang Abah selalu bahas tentang demokrasi, tentang memilih pemimpin di masa depan. Ya isinya itu semua, itu aja yang dibahas. Belum pernah saya dengar Abah itu memberi dukungan kepada Pak Prabowo, mengajak orang untuk jangan menghasut, menghujat. Tapi yang Abah sampaikan justru berbanding terbalik, selalu hal-hal yang menyudutkan, menyinggung, menyindir. Apalagi Abah itu saya lihat di setiap speech, setiap pidatonya selalu di masjid. Yang disampaikan juga tidak ada hubungannya tentang agama, tentang ilmu agama Islam dan lain sebagainya. Jadi saya bingung. Ya, itu saja sih pesan saya. Nanti ke depannya kalau diundang lagi mohon disampaikan itu juga kepada penonton untuk bisa menghormati keputusan Pilpres kemarin. Bahwasanya presiden terpilih kita adalah Pak Prabowo dan wakilnya adalah Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana Anies Baswedan mengisi ceramah di Masjid ITB. Namun isi ceramahnya masih saja seperti pada saat dia mengisi ceramah di Masjid UGM, menyindir pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, yang dimana isi ceramahnya tersebut mengatakan bahwa ramang-ramang sepertinya ini adalah soal Indonesia gelap dan menyinggung soal efisiensi anggaran negara, dan langsung dibalas oleh keponakan Bapak Prabowo Subianto dari kader Gerindra. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh kita berpandangan politik di masjid? Bukannya masjid adalah tempat ibadah, tempat kita sholat, mengaji, dan berpandangan agama. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.